Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, urusan kalau itu sudah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Langsung aja kita simak videonya. Pak, kenapa Bapak harus repot-repot mengkaji, harus mendiskusikan dengan para pengacara? Buat Bapak sebagai seorang presiden yang dicintai bangsa ini, sesungguhnya sederhana saja. Bapak tinggal undang mereka. Kebetulan kan ini masih suasana lebaran. Undang aja para tokoh nasional, para kaum cendekiawan, teman-teman Bapak. Kemudian undang juga para tokoh nasional yang pengen tahu keaslian ijazah Bapak, yang bertanya-tanya tentang keaslian ijazah Bapak, seperti Pak Rismon, Pak Egy Sujana, dan lainnya. Duduk bersama di rumah Bapak, open house gitu. Bapak tunjukkan ijazah Bapak. Kalau memang ijazah Bapak itu sudah post major, hilang atau keselip, Bapak bisa menunjukkan duplikasinya. Bapak bisa menunjukkan proses pensertifikatan ulang. Bukankah Bapak sudah mendokumentasikannya pada saat mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, dan mau jadi presiden? Pastilah dokumen Bapak itu ada terekam di KPU daerah. Kan sederhana Pak. Sesungguhnya Pak Rismon dan lain-lain itu Pak, mereka hanya untuk membuktikan, mengklirkan secara sejarah bangsa ini bahwa presiden terpilih di era presiden pemilihan langsung, di era reformasi ini, mereka adalah orang-orang yang terpilih dengan administrasi yang jelas, tegas, benar, sesuai undang-undang. Kan kita ini punya konstitusi bernegara Pak. Jangan sampai tercederai oleh hal-hal yang kong-kali-kong. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Jadi ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Jangan tiap hari kita tuh media pemberitaan keruh dengan pemberitaan semacam ini nih. Jujur aja lah. Ayo, berani nggak? Sampaikan pada publik. Jangan seperti ini. Emang publik bodoh. Sampaikan yang jujur ya. Publik mempertanyakan ijazah. Ya simpel aja, apa susahnya itu dibuka di publik? Ya gua rasa ijazah itu nggak penting juga, orang bisa hebat kok tanpa ijazah, itu faktanya. Tapi orang tidak bisa, tidak layak mendapatkan hormat kalau kebanyakan ngibul. Oh, institusi sudah menyatakan kalau itu resmi, apa dalilnya? Kebayang kalau dia bilang itu palsu, nama institusinya yang jadi jelek. Satu sisi kita lihat juga ada pejabat kita dapat gelar di universitas dengan cara tidak wajar. Nggak perlu gue sebut namanya, itu kejadian di universitas ternama di Indonesia. Masih bisa begitu. Siapa yang dia contoh? Bagi gue sederhana, leader itu contoh nyata. Jadi nggak relevan juga. Karena begini ya, di media itu sudah banyak perbandingan-perbandingan dari bentuk bibir,
bentuk hidung, dulu pakai kacamata, kenapa kita nggak pernah lihat selama ini, font yang digunakan, tanggal pengesahan skripsi, bahkan sudah sampai menggunakan teknologi identifikasi. Jadi macam-macam ya. Nah, harusnya kalau dirinya merasa benar, ya tinggal tunjukin aja di depan media. Medianya sering ke rumah kok, kan selesai. Tinggal dia ceritain apa yang dia alami, selesai itu. Jadi dirinya sendiri yang bikin ini dibahas terus. Saya adalah salah satu orang yang gak pernah bilang bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Dan saya adalah orang yang gak pernah memposting atau bahkan membahas soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi saya adalah orang yang selalu mengikuti perkembangan berita, termasuk berita ini. Jadi gimana ya? Ini udah jadi tugasnya pendukung Pak Jokowi, dalam tanda kutip Ternakan Mulyono, untuk mengkonfirmasi atau membuktikan benar nggak orang yang bersangkutan di UGM ini mengatakan hal yang dimuat oleh berita ini. Saya sedikit mau nasihati Ibu Rektor UGM dan jajaran sivitas akademikanya. Juga Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi. Terkait dengan pertanyaan publik atau gugatan publik mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Untuk UGM, 1, jangan ngomong sembarangan di publik. Apalagi yang terakhir ini ada pernyataan seorang guru besar bahwa ijazah Pak Jokowi aslinya hilang. Ini aneh. Pernyataan yang mengada-ada. Memang Anda siapa? Asisten pribadinya Pak Jokowi? Atau keluarganya Pak Jokowi? Atau orang yang ditugaskan khusus untuk megang ijazah Pak Jokowi yang asli? Kalau hilang, laporannya mana? Laporan di polisi. Jadi ketika Anda ngomong seperti itu, Anda dianggap, wah ini rusak ini, guru besar ini. Rusak ini UGM. Jadi sekali lagi jangan asal ngomong. Cabut pernyataan itu. Kedua, porsi UGM menjelaskan status ijazah Pak Jokowi tidak menjawab keasliannya, tapi menjelaskan kronologis administrasi dan rekor akademiknya. Cukup sampai di situ. Pak Jokowi masuk tahun berapa? Melalui jalur apa, di jurusan apa, rekor akademiknya atau indeks sertasinya pasti kelihatan tuh, berapa semester kuliah di UGM, KKN di mana, skripsinya apa judulnya, dan ijazahnya, nomor registrasinya berapa. Kalau masih ada nomor registrasinya. Cukup itu yang dijelaskan, jangan mengada-ada. Ketika Anda mengada-ada, menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, memang Anda simpan duplikatnya. Kan tidak ada duplikat ijazah seseorang di kampus. Keaslian ijazah dipegang oleh yang bersangkutan, dipegang oleh Pak Jokowi. Tapi saya yakin Pak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Untuk Yang Mulia Presiden Jokowi, begini Pak, dengan segala kerendahan hati, saya termasuk orang yang kampanye bersama Pak Yusuf Kala pada saat awal menjadi capres 2014 yang lalu. Tapi dengan gugatan sekarang ini saya juga agak gelisah sedikit nih. Kenapa ini orang yang saya dukung ternyata dipertanyakan keaslian jasanya? Sederhana sebetulnya Pak. Mari sekali lagi dengan segala kerendahan hati, rakyat bangsa ini mengharapkan Bapak cukup bicara satu hal. Tunjukkan ijazahnya. Oh ini ijazah saya yang asli itu. Jadi selesai kan?
Jadi tidak gaduh di publik. Tokoh yang baik, apalagi selevel kepala negara, menciptakan kenyamanan, ketenangan warganya, itu hal yang nomor satu. Yang lain, Pak, janganlah sewa pengacara. Nggak usah itu. Pengacara itu, pasti dia terima uang dong, sudah wajar. Ini kan jasa sebagai pengacara. Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri, untuk menghukum atau menjarakan warga sendiri. Nggak usah. Pastikan kalau perlu minta pengacaranya, dia tunjukkan ijazah itu, selesai kan? Jadi pemimpin yang baik bukan memenjarakan rakyatnya, tetapi menjadikan rakyatnya bangga dengan presidennya. Masa bangga loh kalau menunjukkan ijazah dari UGM, universitas terkemuka Indonesia, ini ijazah saya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.